Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channelnya DMT, Dunia Militer Terkini. Di video kali ini kita akan membahas tentang update berita militer Indonesia. Ada apakah? Mari kita bahas ulasannya di sini. Rusia makin berani di Atlantik dengan tingkatkan jumlah unit kapal selam nuklir tingkat tinggi miliknya. NATO harus waspada. Manuver Rusia di kawasan perairan Atlantik semakin berani dan sulit untuk dibendung. Salah satu buktinya adalah pengerahan kapal selam nuklir milik Rusia yang semakin intens di Atlantik, bahkan hingga level tertinggi. Masifnya kapal selam nuklir di Atlantik yang berasal dari Rusia harus menjadi alarm bagi NATO untuk selalu waspada. Sejumlah analis menyebut bahwa ada 11 unit kapal selam nuklir yang dikerahkan Rusia ke Atlantik. Akan tetapi, klaim analis tersebut bertentangan dengan pendapat dan kesimpulan analis lainnya yang menyatakan bahwa Ukraina memiliki pengaruh besar terhadap keputusan militer dari negeri tirai besi itu. Temuan tersebut diperkuat oleh pejabat senior NATO dan Amerika Serikat Jenderal Chris Capoli sebagai penanggung jawab atas operasi di Eropa terkait kemampuan bawah air Moskow. Militer Rusia menjadi lebih aktif dibandingkan apa yang kita lihat dalam beberapa tahun terakhir, kata Jenderal Capoli sebagaimana dikutip Jonajakarta.com dari laman Defense Security Asia pada Rabu tanggal 13 Maret 2024. Dengan kata lain, menurut Jenderal Capoli, konflik di Eropa Timur memacu negara pimpinan Presiden Vladimir Putin untuk meningkatkan manuvernya terutama di wilayah maritim. Semua ini terjadi karena mereka Rusia terlibat dalam konflik di Ukraina, ujarnya. Dibandingkan dengan biasanya, ini merupakan manuver tertinggi dalam masif yang dilakukan Rusia sejak konflik dengan Ukraina bergulir. Jumlah unit kapal selam nuklir yang dikerahkan ke Atlantik bahkan diklaim melebihi pada masa Perang Dingin atau tepatnya di era kejayaan Uni Soviet. Namun belum diketahui pasti mengenai jumlah unit kapal selam yang sebenarnya. Nuklir secara masif oleh Rusia juga sangat membahayakan keamanan Amerika Serikat seperti dikatakan Direktur Institut Studi Maritim Rusia RMSI, Michael Peterson. Atas dasar tersebut, Jenderal Capoli mengingatkan agar NATO berhati-hati terhadap ancaman negeri tirai besi kepada Ukraina yang semakin masif. Terlebih, negara tersebut tidak berjuang sendirian di balik kepentingannya menguasai Ukraina. Dua negara besar yakni Iran dan Korea Utara turut berkontribusi dalam peperangan di Eropa Timur dengan cara memasok alutsista terbaiknya. Iran memiliki drone Shahed 136 sebagai flagship, sementara Korea Utara punya rudal Hwasong 18. Sementara itu, dilansir laman Arizona Times pada Senin tanggal 11 Maret 2024, Amerika Serikat melalui Central Intelligence Agency CIA sejatinya memiliki celah mendeteksi ancaman Rusia dengan misi rahasia yang biasa mereka lakukan. Apalagi, CIA sudah memiliki pengalaman luar biasa di masa Perang Dingin hingga menjadikan Uni Soviet runtuh. Caranya, NATO dapat berpura-pura melakukan kegiatan usaha penambangan laut dalam di wilayah yang dikuasai kapal selam Rusia secara masif. Melalui jalur inilah, CIA bisa leluasa mengatur rumitnya misi penyelamatan sekaligus mengambil X-129 dan muatan rudal salah satu negara berpengaruh di Blok Timur. Kemampuan tersebut tak lepas dari peran besar Global Marine, sebuah perusahaan asal Amerika Serikat yang capable dalam memproduksi kapal pertambangan laut. Kita beralih ke informasi lainnya. Puluhan kapal selam nuklir armada utara Rusia dikerahkan ke Arktik sekedar latihan atau ada misi ekspansi. Sebanyak puluhan kapal selam nuklir milik armada utara Angkatan Laut Rusia dikerahkan ke kawasan perairan Arktik pada awal tahun 2024. Pengerahan kapal selam nuklir oleh Rusia menandakan pentingnya Arktik sebagai kawasan titik pertahanan yang strategis bagi mereka. Lantas apakah benar kehadiran kapal selam nuklir yang dikerahkan Rusia hanya bertujuan untuk keperluan latihan semata atau boleh jadi ada misi ekspansi tertentu? Dilansir Jonajakarta.com dari laman Defense Security Asia pada hari Sabtu tanggal 6 Januari 2024, pihak Angkatan Laut Rusia mengungkapkan bahwa pihaknya tengah mengadakan latihan teori maupun praktek secara intensif bagi para prajuritnya di Arktik. Menurut pihaknya, hal ini dilakukan agar para prajurit terbiasa dengan kondisi lingkungan di Arktik yang dikenal sangat dingin. Pasalnya, kawasan tersebut memiliki ketebalan es, tren pergeseran es, dan dampak kondisi cuaca terhadap pembentukan es yang membuat tubuh seolah membeku. Karena dinginnya kawasan Arktik, latihan adaptasi lingkungan menjadi menu pertama yang diberikan kepada para prajurit sebelum menyantap menu latihan berikutnya.
Latihan tersebut sangat penting agar awak kapal selam mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan kutub ketika harus menjalani misi dalam jangka waktu yang cukup panjang. Sebab mengoperasikan kapal selam nuklir di kawasan seperti Arktik merupakan sebuah tantangan tersendiri baik secara fisik maupun mental. Sejauh ini, Armada Utara Angkatan Laut Rusia tengah mengoperasikan sejumlah kapal selam nuklir sebagai aset utama mereka. Beberapa di antaranya adalah Yuri Dolgoruki, Alexander Nevsky, Vladimir Monomakh, dan Kian Vladimir untuk kelas Borei. Sementara untuk kelas Delta 4, Rusia memiliki Tula, Breskid Kareli, Novonoskop, Pirkotorye, dan Eternbrug yang seluruhnya dilengkapi dengan rudal balistik. Bahkan, dua kapal Oscar II yang membawa rudal jelajah bersenjata nuklir juga dikerahkan meliputi Orel dengan Somoloskop. Kapal selam kelas Sierra II dan satu kapal selam kelas Yashin Sebrodovsky juga turut terlibat dalam latihan di Arktik. Jika di total, Rusia setidaknya memiliki sebanyak 21 unit kapal selam nuklir dari berbagai kelas. Rencana pengerahan kapal selam nuklir di Arktik telah diungkapkan sebelumnya oleh Kepala Angkatan Laut Rusia pada Desember 2023 lalu. Melansir laman The Bahrain Observer, Arktik merupakan kawasan yang sangat penting bagi keamanan nasional negeri tirai besi itu. Bahkan, Panglima Angkatan Laut Rusia Laksamana Nikolai Yemenokov tak malu-malu untuk membeberkan ambisinya melakukan ekspansi di kawasan tersebut di hadapan para politisi, peneliti, dan pebisnis lokal maupun asing. Menurut pihaknya, Rusia memiliki kepentingan di luar batas zona ekonomi eksklusif JE sepanjang 200 mil. Yevmenov yang pernah memimpin Armada Utara sepanjang 2015 sampai dengan 2019 dalam kesempatan terpisah juga turut mengingatkan sekaligus mengecam manuver Amerika Serikat dan sekutunya yang berusaha membendung Rusia dengan segala cara. Dia menuding NATO dengan segala instrumennya seolah memiliki power untuk menjatuhkan berbagai sanksi bagi negara-negara yang dianggap tidak sejalan dengan kepentingannya, termasuk dalam hal konflik Rusia versus Ukraina. Terkait posisi Arktik yang mengalami kekosongan kedaulatan, Rusia mengklaim telah mengajukan haknya untuk menguasai wilayah tersebut kepada Komisi PBB.